Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di cerita-cerita horor dari Sunyi Sepi ini. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian, sobat Sunyi Sepi. Ada satu kisah cerita yang datangnya dari satu subscriber kita, salah satu subscriber kita, yang kisahnya ingin diceritakan di Sunyi Sepi. Kali ini cerita itu tentang salah satu kamar hotel yang menurut narasumber ini sangat angker. Karena keangkeran dari hotel yang tempat dia bekerja bukan cuma mitos atau hanya karangan kosong belaka, tapi dari kejadian-kejadian aneh yang dialami para tamu dan juga dirinya, dan juga tentang bosnya yang melakukan ritual-ritual aneh di salah satu kamar tersebut. Letak kamar hotel itu di lantai 2 di salah satu pojok di hotel tersebut. Nah, ini awal ceritanya. Sebut saja Hamzah sebagai karyawan hotel itu. Saat dia ini bekerja shift 3, yaitu antara jam 11 sampai jam 7 pagi, yaitu jam 11 malam. Nah, kejadiannya itu berawal dari saat para tamu atau pelanggan hotel itu meminta pesanannya lewat resepsionis, minta dibawakan pesanan berupa makanan-makanan yang memang sudah disiapkan dari pihak hotel. Nah, Hamzah waktu itu bertugas mengantarkan pesanan milik pelanggan atau tamu yang menginap di hotel itu. Tamu yang menginap ini letaknya di sebelah kamar yang dibilang angker, karena sebagai tamu tidak mengetahui latar belakang kamar itu. Tapi Hamzah yang sering mendengar tamu-tamu yang menginap di hotel tersebut, letaknya itu di sebelah kamar nomor 9, itu sering mendengar keluhan dari para tamu yang menginap di sebelah kamar nomor 9 ini setiap kali mereka check out. Nah, kejadiannya Hamzah mengantarkan pesanan ke kamar 12. Saat dirinya naik tangga pertama yang langsung berhadapan dengan kamar nomor 9, waktu dia naik di lantai itu, perasaan hawa takut itu sudah muncul. Memang tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang namanya penampakan atau seperti cerita-cerita tamu yang pernah menceritakan ke Hamzah. Tidak ada penampakan apapun, tapi yang dirasakan Hamzah saat dirinya sampai di lantai 2, tepat di kamar 9 ini, hawa takut merinding itu dirasakan Hamzah. Mungkin Hamzah merasakan ketakutan ya, karena seluruh lorong lantai 2 itu iya kebetulan sangat sepi, karena jam 1 malam pesanan untuk kamar 12 ini harus diantarkan. Dia datang pas di lantai itu menuju kamar 12, diketuk pintu kamar 12-nya. Permisi, permisi. Nah, saat bilang seperti itu, Hamzah ini mendengar kata, "Silakan buka aja pintunya, nggak dikunci." Nah, Hamzah ini karena mendengar kata seperti itu, dibuka pintu itu, didorong pintunya. Tapi saat didorong, pintu itu tidak terbuka. "Maaf Pak, maaf Bu, ini pintunya belum bisa dibuka, apa terkunci dari dalam?" kata Hamzah. Nggak ada jawaban. Pak, Bu, kan.
dipanggil sama Hamzah sampai berapa kali tidak ada jawaban. Nah, Hamzah mulai termenung, bingung. Nah, terus tadi yang jawab siapa? Silahkan masuk, dorong pintunya, tapi kok enggak keluar-keluar. Nah, Hamzah berpikirnya waktu itu yang namanya tamu datangnya di hotel itu malam hari, butuh rehat, butuh istirahat. Berpikirnya apa jangan-jangan mereka sudah terlelap, pesan tapi lupa. Nah, saat dirinya ini hendak turun lagi karena memang sampai berapa kali diketuk ini tidak ada yang keluar. Nah, muncul dari kamar 12 ini sosok laki-laki. Mas, mau dibawa kemana? Itu pesanan saya. Oh iya Pak, soalnya tadi saya ketuk pintu ini sampai berapa kali tidak ada yang jawab. Cuman ada satu jawaban dari perempuan, katanya silakan, tapi saat saya dorong tidak dibuka-buka. Barangkali Bapak lagi istirahat atau apa, saya tidak berani. Makanya saya bawa turun lagi. Ya, udah Mas, ini bawa sini aja. Pesanan itu hanya disampaikan ke tamu, ke penginap hotel itu, diserahkan. Nah, Hamzah ini menanyakan, Pak, Bapak bersama istri Bapak? Kata Hamzah, oh enggak Mas, saya sendirian aja kok, enggak ada siapa-siapa, enggak ada istri, enggak ada siapa-siapa, saya di sini lagi ada perluas saja, jadi saya nginep di hotel ini. Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak nanya-nanya. Kata Hamzah, menyampaikan kata itu ke tamunya, diserahkan pesanannya. Nah, setelah diserahkan, pintu itu tertutup lagi, Hamzah keluar. Nah, dalam hatinya Hamzah, dia harus melewati kamar 9 yang tepat untuk turun tangga. Hawa dingin merinding itu muncul lagi sembari membayangkan suara perempuan tadi itu siapa. Perempuan itu siapa. Karena penasaran, karena ketakutan, dia turun dengan cepatnya. Sampai ke bawah. Dia masih kebayang-bayang suara tadi suara siapa. Dalam lamunannya dia termenung, temannya ini menepuk pundaknya. Syah, kaget Hamzah. Ya karena apa? Dia sedang melamun, tiba-tiba ditepuk temannya. Kamu kenapa? Bengong sendirian. Tadi waktu ngantar pesanan ke kamar 12, ada suara perempuan, tapi saat saya nanya ke penginap di situ, katanya dia sendiri. Ya memang dia sendiri, karena ini yang menanyakan ini resepsionis yang mencatat tamu-tamu siapa yang datang. Ya memang sendiri kamar 12, emang kenapa sih? Enggak, tadi waktu aku nganterin pesanan, diketok pintunya, permisi, itu ada yang jawab seperti suara perempuan, silakan masuk saja, pintu tidak dikunci. Nah, terus saya dorong, tapi saya dorong itu pintu itu tidak terbuka, masih terkunci. Bahkan sampai saya ketuk berkali-kali itu tidak keluar-keluar, sampai saya itu mau nyerah gimana maksudnya sih? Ya nyerah pesanannya, mau bawa turun lagi, nah, soalnya tidak ada yang keluar. Tapi saat hendak turun, nah tamu yang nginap itu manggil, makanya ya saya kasihkan. Tapi yang jadi saya melamun kayak gini, kata Hamzah, itu suara tadi siapa? Itu benar-benar aku dengar suara jawaban sosok perempuan. Saat nanya ke penginap di situ, dia sendirian. Nah, kamu juga kan tahu daftar tamu yang datang di kamar 12 sama siapa? Sendirian. Nah, terus suara itu siapa? Bingung dua orang ini, sama-sama karyawan di hotel itu bingung. Nah, terus siapa sih? Kamu jangan nakut-nakutin. Enggak, benar itu kejadian yang baru saja aku dengar. Malam itu menjadi malam yang membuat mereka ini ya bulu kuduknya berdiri, merinding. Karena apa ya? Ketakutan muncul dari ketakutan itu muncul dari Hamzah karena cerita suara sosok perempuan. Nah, ada satu karyawan lagi yang datang dari dapur arah tempat memasak atau sebagai koki. Ini datang menemui Hamzah dan resepsionis, salah satu karyawan yang mencatat tamu. Nah, ini ngobrol mereka bertiga karena memang pekerjaan di shift 3 waktu itu ringan lah, tidak terlalu sibuk seperti shift 1 yang harus melayani sana sini. Jam 1 juga sudah hampir jam 2 kejadian waktu itu. Ngobrol mereka bertiga. Nah,
Saat mereka ngobrol antara Hamzah dan teman-temannya, dia mendengar seperti suara tawa seorang perempuan, tawa sosok perempuan. Sosok perempuan dengan suara nyaringnya, dengan cekikikan tawanya itu didengar Hamzah dan teman yang baru saja datang dari dapur yang tugasnya sebagai koki. "Syah, kamu dengar enggak?" "Dengar apaan?" "Itu tadi suara tawa," kata temannya Hamzah. Hamzah tidak mendengar, satu temannya juga tidak mendengar. "Kamu jangan ngaco-ngaco ah. Saya baru saja tadi dengar suara yang aneh. Kamu ngomong kayak gini." Satu teman sebagai pencatat daftar nama tamu ini ya semakin ketakutan. "Kamu tuh jangan nakut-nakutin saya napa? Tadi Hamzah ngomong kayak gitu. Sekarang kamu ngomong benar ada suara cekikikan tawa sosok perempuan. Tapi tidak tahu arahnya dari mana." Nah, Hamzah menunjukkan ke arah kamar di atas. Kamar yang letaknya di lantai 2 yang pas berhadapan dengan tangga, yaitu kamar 9. Menunjukkan ke arah situ. Nah, Hamzah dan juga Koge ini akhirnya ngobrol tentang kamar itu. "Syah, iya kenapa? Kamu tahu enggak, pemilik hotel ini, saya kan udah lama, udah hampir 2 tahun di sini. Kalau pas setiap bulan Suro, bulan sakral kata orang Jawa itu, pemilik hotel itu menyediakan sesaji di kamar 9. "Ah, yang benar kamu," kata Hamzah. "Benar, mungkin kamu belum pernah lihat karena kamu baru ya. Tapi aku yang sudah 2 tahun di sini itu menyaksikan sendiri. Di hari itu tidak ada satupun pekerja yang diberangkatkan. Entah, saya ingat-ingat itu kalau tidak salah, pokoknya 3 hari atau 4 hari setelah tanggal 1 Suro. Itu pasti tiap tahunnya. Dan aku yang sebagai koki juru masaknya juga menyiapkan beberapa sesaji seperti daging mentah dan juga lain-lainnya. Ya, aku menyaksikan dan juga menyiapkan sendiri." "Nah, terus taruh di mana?" kata Hamzah. "Ya taruh di dalam lah, masa di luar." "Emang ada apa sih dengan kamar 9? Gini, waktu itu aku nanya ke bos saya, ke pemilik hotel ini. Katanya sebelum hotel ini dibangun, dulu tempat ini memang terbilang angker. Dan kamar nomor 9 itu sering kejadian tamu yang menginap di kamar 9 itu sering mengalami gangguan-gangguan makhluk halus. Sering melihat penampakan sosok perempuan dan juga mendengar tawa seperti barusan aku dengar. Kamu yang benar aja kalau ngomong," kata Hamzah sama temannya. "Benar, saya tidak bohong. Saya sebagai saksi hidup. Saya ini benar-benar menyaksikan pemilik hotel ini, Pak Bos, itu seperti itu." "Nah, terus kamar itu digunakan apa enggak?" "Ya masih digunakan, tapi entah kenapa." Nah, temannya ngomong, "Iya sih, saya juga heran, kamar nomor 9 ini kok enggak ada yang ngisi. Sudah berapa kali malah milih ke tempat yang lainnya." Alasannya macam-macam. Milih tempat yang jauh dari tangga lah. Karena memang mungkin kalau orang istirahat, jalan itu ke lantai 2 itu yang berhadapan dengan tangga, mungkin bisingnya itu yang tidak bisa ditoleransi. Makanya banyak para tamu itu memilih kamar yang letaknya jauh dari tangga karena jauh dari kebisingan. Tapi sebenarnya yang namanya hotel, kata resepsi sama Hamzah, itu sudah ada kedap suaranya. Jadi tidak mungkin juga suara bising dari luar itu terdengar. Nah, tapi itu saya juga merasa aneh. Kamar 9 itu tidak ada yang ngisi. Dan itu kejadiannya sudah 2 bulan ini. Kata si pencatat tamu ini, selama dia bekerja 2 bulan mencatat daftar nama, itu kamar nomor 9 itu pas kebetulan tidak ada yang ngisi terus. Entah kenapa. Nah,
temannya yang jadi koki ini menceritakan kembali, asal kalian tahu, kamar nomor 9 yang letaknya tepat di atas tangga itu sering muncul sosok perempuan yang berambut panjang dengan kain putih yang menjuntai ke bawah, tapi wajahnya belum pernah dilihat siapapun, dan sosok itu sering nampak di saat tertentu, sering nampak. Nah, Hamzah menanyakan ke koki ini, emang kamu udah pernah lihat ngomong kayak gitu? Ya kalau aku pribadi belum pernah sih, tapi dari kesaksian para tamu, terus dari pemilik hotel Pak Bos itu mengatakan kalau di sini ada sosok perempuan yang berambut panjang yang menjuntai ke bawah dengan kain putihnya. Ya memang aku belum pernah menyaksikan, tapi kan bukan cuman Pak Bos saja yang bilang seperti itu. Tamu-tamu itu sering laporan ke resepsionis dan juga mungkin selain kamu ya, itu kalau melihat sosok perempuan itu di kamar itu. Kadang duduk di pojokan, kadang ada di depan pintu. Bukan cuman wanita itu saja, kadang berubah menjadi wanita cantik. Itu yang sering terlihat ya. Nah, Hamzah mulai berpikirnya yang enggak, apakah tadi jangan-jangan suara itu suara perempuan yang dimaksudkan temannya. Nah, Hamzah menanyakan, terus saya mau nanya ke kamu, suara tadi waktu aku bilang permisi ada yang jawab itu siapa? Ya saya tidak tahu, tapi mungkin itu dari kamar sebelah. Nah, Hamzah mulai takut, kamu ini benar-benar nakutin aku kenapa? Saya udah jadi takut. Nah, saat obrolan bertiga ini sedang asik-asiknya ngobrol, nah telepon pesanan dari kamar sebelah kamar 12 ini bunyi kalau ada pesanan yang harus diantar. Dia meminta paketan 1 porsi makanan untuk, ya mohon maaf, pas waktu itu di kamar 11 itu memang ada 1 keluarga, sepasang suami istri dan 1 anak yang sedang menginap di situ. Nah, kurang lebih jam 3 kalau tidak salah waktu itu Hamzah ini datang ke kamar 11, dia mengantarkan pesanan itu. Tumban-tumbannya sih jam segini biasanya juga paling pagi. Masa jam segini pesan makanan? Kata Hamzah sama kokinya juga penasaran. Ya udahlah, kita ngargain tamu aja. Nah, koki menyiapkan, Hamzah menunggu. Dia menunggu semua sudah disiapkan, diantar sama Hamzah naik ke kamar 11. Nah, dia saat datang, saat kakinya ini mau menyentuh lantai 2 yang di hadapannya ini adalah kamar 9, dia mendengarkan cerita dari karyawan yang kokinya itu. Semakin merinding. Dia benar-benar takutnya itu bukan main. Kalau kekhawatirannya muncul tiba-tiba sosok perempuan yang seandainya dia pas naik ke lantai 2 muncul di hadapannya, mungkin pesanan itu akan dilempar. Takutnya itu mulai muncul saat dia melangkahkan kakinya ke lantai 2. Dia buru-buru, ya semacam antara jalan dan lari. Dia berusaha cepat, dia nyampe di kamar 11, dia ketuk-ketuk pintu. Pak, Bu, dipanggil. Pesanan datang, pesanan sudah siap, pesanan datang. Ini ngomongnya ini seakan-akan itu ya terburu-buru, terbata-bata karena apa ya, ketakutan melihat kamar pojok yang di sebelahnya. Dibuka pintunya, diserahkan semua pesanannya. Ini Pak pesanan makan yang Bapak pesan. Oh iya Mas, makasih. Dikasih uang tip sama penginap di situ kurang lebih 50.000. Hamzah terima uang itu. Nah, Hamzah ini membawa sesuatu dari tamunya, pintu itu ditutup. Nah, Hamzah ini keluar. Hamzah diberikan oleh-oleh semacam jajanan atau makan ringan oleh si pemilik hotel ini, ya si penginap hotel itu. Nah, dengan membawa jajanan yang dikasihkan penginap hotel, dia harus melewati kamar 9. Nah, saat dia lewat di kamar 9,
hal yang tidak diinginkan Hamzah itu nyata hadir. Dia baru melangkahkan beberapa langkah setelah dia menerima bingkisan dari tamu. Dia maksud mau turun ke bawah, dia mesti melihat sekelebatan bayangan putih cerah. Nah, Hamzah menarik kakinya yang tadinya mau melangkah berhenti. Dia berhenti melangkahkan kakinya. Ya karena apa? Ya dia sadar betul sosok siapa tadi, bayangan putih di hadapannya. Antara berani dan tidak, Hamzah melanjutkan kakinya. Dia lanjutkan kakinya, melangkahkan turun ke arah lantai 2. Nah, saat dia hendak melangkahkan kakinya untuk turun tangga, bulu kuduk itu merinding semakin terasa, bukan hanya di belakang leher, tapi seluruh badan itu merinding dia rasakan. Nah, karena penasaran atau ketakutan yang berlebihan ini membuat Hamzah ini bingung, ini apa, kok saya itu tidak pernah merinding kayak gini. Nah, karena saking penasarannya, Hamzah baru saja melihat bayangan putih, dia turun ke tangga mau ke bawah, ini seluruh badannya ini, bulu kuduknya ini berdiri merinding semuanya. Dia penasaran bayangan apa yang dia lihat, dia nengok ke belakang. Nah, saat dia nengok ke belakang, benar sosok perempuan yang ada di belakang dia hendak turun. Dia lihat rambut panjang dengan kain putih itu benar-benar ada di samping Hamzah. Tanpa pikir panjang, lari Hamzah turun dari tangga, tanpa dia pikir itu tangga atau lantai yang rata. Dia lari dari turunan tangga itu, dia sampai jatuh terguling-guling. Sembari teriak hantu, 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 sampai ke tempat resepsionis. Muka merah, ketakutan, keringat dingin keluar, teriakan. Nah, si koki ini mendengar teriakan Hamzah dan juga si pencatat tamu ini menghampiri Hamzah. Kamu kenapa sih? Mukanya kayak gitu aneh. Hantu, ada hantu itu di atas. Hantu macam apa kamu ngomong, jangan aneh-aneh. Benar, saya berani bersumpah ada hantu di belakang saya. Tepat di belakang saya. Nah, melihat Hamzah yang sedang ketakutan, si koki itu menyiapkan atau mengambilkan air putih agar si Hamzah ini tersadar. Saya, ini diminum dulu airnya. Kamu tuh kenapa? Ditanya sama koki itu. Ditanya, dijawab sama saya, ada hantu di atas. Hantu yang kamu ceritakan aku lihat tadi. Bener kan kataku? Memang aku tidak pernah melihat, tapi benar ada. Benar ada. Nah, terus gimana? Ya pokoknya malam ini saya tidak mau lagi lah ngantar pesanan, sekalipun ada pesanan biarin aja besok. Marah ya marah, pokoknya saya tidak mau. Dalam kesadarannya itu, seandainya ada pesanan, Hamzah ini sudah menolak. Kalau dia tugas mengantar pesanan itu tidak mau, kamu aja yang antar. Pokoknya hari ini saya tidak mau kemana-mana. Dan saya mau pamitan hari ini juga, jam ini juga. Kejadian jam 3 pagi, Hamzah ini minta pulang. Ya karena ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang membuat seluruh hawa dingin dan juga tubuhnya ini benar-benar keluar semua keringatnya. Keringatnya bukan keringat saya, keringat takut. Itu yang dialami Hamzah. Nah, cerita yang disampaikan Hamzah ternyata bukan hanya sekedar mitos atau karangan belaka. Hamzah yang baru beberapa bulan bekerja di hotel itu harus bertemu dan menyaksikan sosok perempuan yang nyata-nyata dialah penunggu kamar 9 di hotel itu. Nah, dari kesaksian koki mendengar cerita yang jelas kalau kamar 9 itu terbilang angker. Nah, mulai saat itu Hamzah sudah tidak lagi bekerja di hotel itu. Ya bukan karena tidak butuh pekerjaan,
ketakutan itu yang masih membayangi setiap kali Hamzah nanti kalau bekerja di malam hari. Makanya Hamzah waktu itu tidak langsung berhenti sih, dia bekerja cuman di shift 1 sama shift 2. Setiap kali dijatuh dia harus bertugas di shift 3, Hamzah selalu menolaknya. Nah, karena desakan dari sesama karyawan, Hamzah harus berangkat di shift 3. Nah, di situ akhirnya Hamzah mengundurkan diri karena tidak sanggup harus melakukan pekerjaan di malam hari di hotel yang nyata-nyata melihat sosok perempuan itu. Akhirnya ya Hamzah keluar dari tempat dia bekerja, itu salah satu hotel tersebut. Ya karena ketakutannya yang membuat dia itu tidak bisa melupakan sosok perempuan yang pernah dia lihat secara langsung. Dan ini mohon maaf sebelumnya, ada suara hujan di luar. Kalau nanti masuk dalam cerita ini, ya saya mohon maaf, itu ada suara noise yang masuk dari luar ini, ya memang hujannya lumayan deras. Nah, lanjut. Nah, sejak saat itu Hamzah sudah tidak bekerja lagi di hotel yang dulu dia bekerja, tapi dia menceritakan ke beberapa teman-temannya yang bekerja di shift 3 kalau pengalaman dirinya melihat sosok penampakan wanita dengan rambut panjang yang berbaju putih itu diceritakan ke teman-temannya yang bertugas di shift 3. Nah, itu membuat teror semua karyawan dan teman-teman Hamzah. Ya kenapa? Ya Hamzah menyaksikan sendiri, dan juga beberapa tamu yang bersebelahan dengan kamar nomor 9 ini sering mendengar cekikikan tawa dan juga tangisan yang tidak jelas dari mana arahnya, tapi nampak jelas kalau suara itu dari kamar nomor 9. Itu sering disaksikan para tamu yang menginap di sebelah kamar nomor 9. Jadi dari kesaksian Hamzah juga ada kesaksian-kesaksian lain dari teman-teman Hamzah yang pernah bekerja di hotel itu saat mereka ini di shift 3. Jadi bukan Hamzah saja yang mengalami kejadian itu. Nah, semenjak saat itu dia sudah tidak bekerja lagi di hotel tersebut. Ya karena tidak bisa dia pungkiri ketakutan akan sosok perempuan yang pernah dia lihat ini menjadi bayangan dalam memorinya dia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menghibur kalian Sobat Sunyi Sepi tentang pengalaman Hamzah yang pernah melihat sosok hantu secara langsung di belakang dirinya sendiri. Nah, semoga kisah ini menjadi inspirasi kewaspadaan untuk kita semua, untuk Sobat Sunyi Sepi. Yang paling utama ya cerita ini bisa menghibur kalian. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di cerita-cerita Sunyi Sepi lainnya. Terima kasih.